Selamat pagi dan shalom untuk kita sekalian. Semoga kita ada dalam keadaan sehat-sehat. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali mengawali setiap aktivitas dan kerja kita. Karena itu, mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mau baca dan renungkan bagian firman Tuhan. Tolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, menguatkan kami untuk mengerti memahami firman-Mu. Dan berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan untuk kita. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saya dan saudara yang sudah membaca, mendengar, dan mau melakukan firman dalam kehidupan hari lepas hari. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini adalah kesaksian Rasul Paulus bagi jemaat Filipi, yang mana pada waktu itu Rasul Paulus ada dalam penjara karena Injil Kristus. Ya tentu ia tahu bahwa konsekuensi mengikut Kristus atau menjadi hamba Kristus tentu sangat besar sekali tanggung jawab atau tantangan yang harus ia hadapi. Yang menarik adalah bahwa ketika Paulus dia dipenjarakan karena Injil Kristus, tidak mengurangi semangatnya untuk terus menyatakan karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, saudara-saudaraku, ada dua hal yang ditegaskan Paulus dalam kesaksiannya, yaitu bahwa ketika ia masih hidup di dalam dunia ini, artinya dia mau menyatakan tanggung jawab besar yang Tuhan berikan untuk bekerja memberi buah. Bekerja dalam artian dia memberitakan Injil Yesus Kristus sebagai kabar keselamatan bagi semua orang yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan di dalam menjalankan tugas ini ada dua hal yang diperhadapkan oleh Paulus, yaitu hidup di dunia ini atau mati bersama dengan Kristus. Sehingga dalam ayatnya yang ke-23 di sini Paulus bilang, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Di ayat yang ke-24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kenapa Paulus bersaksi tentang aku harus pergi bersama-sama dengan Kristus memang jauh lebih baik? Artinya kehidupan bersama dengan Kristus, dia tahu bahwa di dalam kematiannya dan di balik kematiannya ada bersama dengan Kristus dan hidup bersama dengan dia di sorga. Dan dalam kehidupan sorgawi, saudara-saudaraku, tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan, tidak ada air mata. Bahkan yang ada adalah sukacita, damai sejahtera. Itulah sebuah kerinduan harapan besar bagi setiap anak-anak Tuhan.
Karena Paulus tahu itu, maka dia mengatakan, ketika saya ada bersama dengan Tuhan Yesus Kristus memang jauh lebih baik. Tetapi yang dia ingatkan adalah bahwa saya harus perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Artinya ada tanggung jawab yang harus ia lanjutkan dulu di dalam pelayanannya di dunia ini. Artinya dua hal ini dia gumuli. Ketika ia mati, dia tahu bahwa ada bersama dengan Tuhan Yesus dan ada sebuah kebahagiaan di dalam sorga. Tetapi ketika ada tanggung jawab yang harus ia lakukan, masih ada tugas-tugas pelayanan yang harus ia lakukan di dalam dunia ini. Paulus lebih ingin untuk masih hidup di dalam dunia ini, memberitakan karya keselamatan dari Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dua hal ini setiap anak-anak Tuhan harus jalani. Ya memang kehidupan dunia dengan kehidupan bersama dengan Tuhan di sorga berbeda. Karena kehidupan di dalam dunia ini, kita harus melewati berbagai tantangan, penderitaan kehidupan. Tetapi hidup bersama dengan Tuhan, ada sukacita dan damai sejahtera. Karena itu saya dan saudara, mari kita belajar dari dua kesaksian Rasul Paulus ini. Ketika saya dan saudara percaya kepada Tuhan dan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dalam dunia ini, marilah kita hidup memberi buah bagi orang lain. Ya tentu kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kita harus mampu membuka diri kita sendiri. Kita sudah meyakini bahwa kita ini milik Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita terus membuka hati kita supaya firman Tuhan, nasihat Tuhan berkuasa dalam hati dan hidup kita. Kalau kita sudah dikuasai oleh firman Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan, maka itulah yang menjadi modal, menjadi dasar bagaimana kita harus menjadi berkat bagi orang lain, supaya mereka juga meyakini dan mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sesungguhnya ketika Tuhan mau ada bersama dengannya, itu adalah kedaulatannya. Dan kita yakin, percaya bahwa ketika kita bekerja memberi buah bagi sesama kita di dalam dunia ini, maka segala jerih payah kita, jerih lelah kita, Tuhan perhitungkan semua itu menjadi kebenaran. Karena itu saya dan saudara harus bekerja keras demi hidup kita di dalam dunia ini dan juga hidup beriman kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita ada bersama dengan Tuhan, maka ada sukacita, damai sejahtera Allah. Jadi banyak orang yang takut dengan kematian. Kenapa dia takut dengan kematian? Karena dia tidak tahu bahwa di sana ada kehidupan. Dia hanya tahu saja bahwa hidup di dalam dunia ini selesai sudah. Sehingga dia banyak menginginkan untuk hidup panjang umur di dalam dunia ini. Tetapi sesungguhnya bagi Paulus dalam dua kesaksian ini, dia menyatakan, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Artinya ketika kehidupan sorga itu tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, tidak ada dosa. Yang ada hanya sukacita, damai sejahtera bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, bagi saya dan saudara yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lakukanlah tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam dunia ini. Ketika Tuhan memanggil kita, pasti kita yakin kita ada bersama dengan Kristus, karena kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dari segala dosa kita, Dia mengorbankan hidupnya untuk menebus kita menjadi anak-anak Tuhan yang sempurna bersama dengannya. Karena itu inilah catatan perenungan firman Tuhan. Marilah kita menjalani kehidupan pada hari ini, sehingga dalam kehidupan kita terus bergantung pada Tuhan, kita terus menyatakan apa yang Tuhan mau dalam hidup, supaya orang lain yang ada di sekeliling kita, mereka melihat kita ada dalam kehidupan
yang benar di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka melihat dan mereka termotivasi dari sikap dan tindakan kita yang benar di hadapan Tuhan. Karena itu, dari firman ini memberi semangat, memberi penguatan bagi kita untuk tidak takut dengan segala sesuatu. Bahwa kalau saya dan saudara mati di dalam Tuhan, pasti kita tahu arah kita ada di mana. Kita pasti ada bersama dengan Tuhan. Tuhan kiranya menolong, memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Melalui firman-Mu kami diingatkan bagaimana hidup di dunia ini dan hidup bersama dengan Tuhan di sorga. Dan biarlah dua kesaksian ini kami dapat maknai bahwa hidup kami supaya memberi buah bagi diri kami dan juga bagi orang lain ketika kami diperkenankan untuk menikmati kehidupan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi semua saudara-saudara kami, keluarga kami dimanapun berada. Dalam segala tantangan hambatan, jangan biarkan mereka. Biarkanlah mereka untuk datang terus kepada Tuhan. Mereka mengerti, memahami dan meyakini bahwa di dalam Tuhan ada kehidupan yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami yang menghambat akan perjuangan hidup bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.